Kunjungan Rajendra Prasad di Indonesia. Indonesia telah menjalin hubungan dengan India sejak abad ke-1 Masehi. Bahkan, hal ini juga disebutkan dalam epos kuno India, yakni Ramayana. Dalam kisah tersebut, salah satu jenderal Rama, Sugriwa, mengirim anak buahnya ke Pulau Jawa atau Yawatvipa demi mencari Sinta. Dari segi bahasa, terdapat banyak bahasa Sanskerta yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Selain itu, epos India, Ramayana, dan Mahabharata juga populer di kalangan masyarakat Indonesia hingga munculnya beberapa budaya seperti sendratari Ramayana selama bulan purnama di Prambanan. Setelah Perang Dunia II usai pada tahun 1945, defisit pangan akut melanda dunia. Saat itu, salah satu negara di Asia yang paling parah dilanda kelaparan adalah India. Pada tahun 1946, kelaparan mungkin mengakibatkan antara 5 hingga 10 juta orang meninggal di India. Situasi buruk itu terjadi karena surplus gandum dan beras dari Eropa yang biasanya datang ke India tidak lagi terjadi pada tahun 1946. Atas prakarsa Sultan Syahrir, Indonesia muncul dengan menawarkan bantuan 500.000 ton beras atau 700.000 ton padi untuk India. Diplomasi beras yang digagas oleh Sultan Syahrir pada tahun 1946 berhasil mendatangkan banyak keuntungan bagi Indonesia. Sebagai balasan atas bantuan beras, pemerintah India mengirimkan bantuan obat-obatan dan pakaian yang sangat dibutuhkan Indonesia. Yang terpenting, pemerintah India juga membalasnya dengan memberikan dukungan secara terbuka untuk kemerdekaan Indonesia yang saat itu masih terus dirongrong oleh kekuatan kolonial. India menjadi salah satu negara di Asia yang gencar menyuarakan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Selain itu, dunia menjadi tahu dari berita bahwa ada sebuah negara baru bernama Indonesia yang membantu India menghadapi krisis kelaparan. Pada bulan Januari tahun 1950, Presiden Soekarno dan Ibu Negara Fatmawati berkunjung ke India dalam rangka memenuhi undangan untuk menghadiri perayaan Hari Kemerdekaan India. Perayaan ini dihelat untuk memperingati berlakunya Konstitusi India, 26 Januari tahun 1950, sebagai penanda lahirnya India yang berbentuk republik berdasarkan demokrasi, sekaligus pelantikan Presiden India pertama Rajendra Prasad. Pada video sebelumnya, kami sudah membahas kunjungan Josip Broz Tito di Indonesia. Ternyata, Tito bukan satu-satunya tokoh dunia yang mengunjungi Indonesia pada Desember tahun 1958. Pada waktu yang sama, Rajendra Prasad, Presiden India, tiba di Jakarta sejak 8 Desember tahun 1958. Laporan media menyebutkan bahwa kunjungan Rajendra ke Indonesia tidak membawa pembicaraan politik. Setelah menuntaskan beberapa agenda di Jakarta, pada Jumat, 12 Desember tahun 1958, Presiden India Dr. Rajendra Prasad mengunjungi Bandung dengan mendarat di Bandara Hussein Sastranegara menggunakan pesawat jenis Ilyushin bernama Dolok Martinbang. Panitia penyambutan tamu negara di Bandung Letkol Amir Macemut menyebutkan bahwa India bukanlah negara yang asing bagi Indonesia. Dalam pidatonya, Rajendra dengan terharu mengatakan, "Saya terharu menyaksikan anak-anak dan wanita datang dari jauh hanya untuk menyaksikan saya." Ribuan antusiasme warga Bandung memadati bandara tempat mereka mendarat dengan membawa poster berisi ajakan melawan kolonialisme sesuai dengan semangat konferensi Bandung. Selama kunjungannya di Bandung, selain mengunjungi Tangkuban Parahu, Rajendra juga mengunjungi Gedung Konstituanti, Karangsetra, Societat Bumi Sangkuriang, dan Lembaga Pasteur. Rajendra juga bertemu dengan komunitas keturunan India di kota Bandung, termasuk mengunjungi sebuah sekolah India di Jalan Lembong. Selain singgah di Bandung, Rajendra juga melawat ke Magelang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, dan Bali. India dan Indonesia secara resmi membuka hubungan diplomatik sejak 3 Maret tahun 1951. Pada tahun 1955, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru dan Presiden Indonesia Soekarno adalah 2 di antara 5 tokoh pendiri gerakan non-blok. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk komen dan subscribe.